بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Pertama yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, dan juga yang kami hormati seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat paling besar di antaranya adalah diringankan langkah kaki kita, diringankan badan kita untuk beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada musibah yang paling besar yang menimpa umat manusia selain dari dicabutnya hati ini untuk tidak lagi senang, tidak lagi mau, tidak lagi ikhlas, tidak lagi sungguh, tidak lagi istiqamah dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selepas salat pun kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, yang terakhir wal istiqamah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian malam hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis qudsi. Kalau disebut hadis qudsi, berarti itu adalah firman Allah yang disampaikan menggunakan redaksinya Rasulullah, menggunakan gaya berbahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran firman Allah, begitu yang datang dari Allah, begitu juga yang dibacakan oleh Rasulullah kepada sahabat sampai kepada kita umatnya. Tapi kalau hadis qudsi, artinya, maknanya, maksud dan kesimpulannya dari Allah, tapi disampaikan oleh Rasulullah dengan bahasa sesuai dengan keseharian bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Temanya tentang Allah mencintai tiga golongan dan Allah jauh lebih mencintai tiga golongan. Dalam kata lain, tiga golongan ini dicintai sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tapi ada yang jauh lebih dicintai dari tiga golongan ini, yaitu tiga golongan juga yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan setelah mengkaji hadis ini tergerak hati kita untuk melakukan dan mengamalkan apa-apa yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini manusia kadang-kadang aneh. Ingin dicintai oleh Allah, tapi tidak mau melakukan apa-apa yang mendatangkan cinta Allah kepada kita. Tidak ingin dimurkai oleh Allah, tapi justru melakukan apa yang mendatangkan murka Allah kepada kita. Sama dengan begini, kita ingin dilapangkan rizkinya, tapi yang kita lakukan justru membuat rizki itu sempit datang kepada kita. Kita memohon sebagai ahli surga, tapi yang kita lakukan itu ciri-ciri ahli neraka. Maka hadis ini kita kaji pada malam hari ini, semoga menjadi motivasi untuk kita semua agar kita berlomba-lomba mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ingat, cinta Allah bukan cinta manusia. Terkadang yang kita kejar hari ini bukan cinta Allah, tapi cinta manusia. Padahal hati manusia ini bolak-balik, gampang goyah. Hari ini benci sekali, besok sudah berubah menjadi suka sekali. Hari ini suka sekali, besok bisa jadi berubah benci sekali. Tapi sayang seribu sayang, kadang kita melakukan banyak hal untuk mengejar cintanya manusia, padahal manusia itu perasaannya berubah-ubah. Ya kan, yang kemarin menjadi saingan, sekarang udah jadi menterinya, ya kan? Entar lagi bakalan saingan lagi. Hati manusia itu begitu. Tidak selalu tetap pada satu keadaan. Dan dicintai oleh manusia membuat kita tenang. Misalnya kita cinta kepada tetangga kita, setiap lewat depan rumahnya kita senang, ketemu orangnya kita senyum, padahal baru dicintai oleh manusia. Bagaimana kalau yang mencintai kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Dicintai jamaah saja kita senang. Selalu didoakan, ditegur sapa dimanapun jumpa, setiap ada taklim disimak, didengarkan, duduk bersama-sama, senang luar biasa. Bagaimana kalau yang mencintai kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik jagat raya ini? Maka tidak ada keberuntungan yang lebih besar dibanding dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa yang dicintai oleh Allah dan siapa yang lebih dicintai oleh Allah? Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Nabi bersabda, "Uhibbu thalathan," kata Allah, "aku mencintai tiga kelompok. Aku mencintai tiga golongan. Wa hubbi li thalathin asyad." Dan saya jauh lebih mencintai tiga golongan. Jadi tiga golongan yang dicintai dan tiga golongan yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhibbu al-ghina as-sahih." Aku cinta kata Allah. Aku cinta kepada orang kaya yang peduli, kepada orang kaya yang berbagi, kepada orang kaya yang dermawan, kepada orang kaya yang membantu. Itu Allah cinta. Ada orang kaya, begitu dapat info Masjid Baitus Salam butuh dana, butuh bahan bangunan untuk memperbaiki, untuk meninggikan, untuk merenovasi, langsung sumbang. Kepeduliannya ada. Di lingkungan kita ada orang yang terkena musibah, langsung membantu. Di lingkungan kita akan ada penyembelihan hewan kurban, langsung mengantar uang atau mungkin mengantar hewannya.
Itu Allah sangat cinta kepada orang kaya dan peduli. Makanya salah satu yang saya sampaikan kemarin ketika khutbah Idul Adha, salah satunya adalah tauladan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang kepedulian beliau kepada orang lain. Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang sangat kaya. Meskipun tidak sekaya Nabi Ismail, tapi kaya. Tauladan yang paling menonjol dari Nabi Ibrahim adalah cara beliau peduli kepada orang lain, menghargai kepada orang lain. Misal, Nabi Ibrahim itu misal mau makan malam, Nabi Ibrahim itu tidak pernah mau makan malam terlebih dahulu sebelum menyuruh, bahasa sekarangnya pembantu, sebelum menyuruh pembantunya keliling kampung dan bertanya siapa yang masih belum makan, siapa yang kelaparan, siapa yang tidak ada makan di rumah. Kalau itu semuanya sudah terjamin, pulang pembantu itu membawa laporan semuanya sudah, wahai Nabi Ibrahim. Baru kemudian Nabi Ibrahim makan. Ini dicintai oleh Allah. Bahkan Nabi Ibrahim dijelaskan di dalam Al-Quran kenapa Allah memuliakan beliau, karena beliau peduli. Bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada tamu. Makanya di syariatnya Nabi SAW, bukti keimanan kita kepada Allah adalah sejauh mana kita memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, apa bukti imannya itu? Dia memuliakan tamu. Tapi kadang-kadang boro-boro kita mau memuliakan, seringkali kita lebih menutup pintu karena takut ada orang datang. Habis sholat Id buru-buru balik ke rumah, tutup pintu. Kenapa tutup pintu, Pak? Nanti kalau buka pintu dikira kita open house. Nanti kalau kita buka pintu lebar-lebar, nanti ada budak-budak. Assalamualaikum Om. Assalamualaikum Om. Kalau belum dikasih duit, dia nggak pergi nih. Assalamualaikum Om. Maka saya tutup sajalah pintunya. Na'udzubillah. Padahal orang yang datang ke rumah kita itu pada hakikatnya membawa keberkahan kepada kita. Fokus kepada pembahasan kita, poin yang pertama adalah kata Allah, Allah itu cinta kepada orang kaya dan dia peduli. Dan dia peduli. Peduli kepada umatnya, peduli kepada agamanya, peduli kepada lingkungannya, peduli kepada masyarakat dan jamaahnya, Allah cinta. Tapi Allah jauh lebih cinta kepada orang yang fakir as-sahi asyad, kata Allah. Allah cinta kepada orang kaya yang peduli dan dermawan, tapi Allah lebih cinta kepada orang yang fakir tapi peduli. Nah, ini menarik. Kalau orang yang kaya dan dia dermawan, biasa atau luar biasa? Biasa. Karena memang ada duit. Maka dia gampang saja bantu. Saya ambil kuponnya sekian, saya antar duit hewan kurban sekian, saya sumbang sekian sak, saya sumbang sekian truk pasir, saya sumbang macam-macam, gampang. Dan itu biasa karena memang mampu. Tapi yang Allah jauh lebih cinta adalah ketika ada orang fakir, bukan miskin lagi, fakir itu di bawahnya miskin. Ada orang yang sangat melarat, yang sangat susah hidupnya, tapi peduli. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu. Makanya jamaah sekalian, kita tidak bisa mengukur antara dua orang yang melakukan kebaikan mana yang lebih besar pahalanya. Kita tidak bisa mengukur. Contoh-contoh. Misal ada orang kaya berkurban 1 ekor kambing. Berapa? 3,5 kemarin. Berkurban 1 ekor kambing 3.500.000, antar duit ke masjid. Ada orang fakir, ada orang miskin, berkurban kambing juga 3.500.000. Sama, nominalnya sama, hewannya sama, tempat penyembelihannya sama, panitia kurbannya sama, semuanya sama.
Kalau disesuaikan dengan konteks hadis ini, siapa yang lebih besar pahalanya? Yang kaya berkurban atau miskin berkurban? Kenapa kita bisa menyimpulkan miskin berkurban lebih besar pahalanya? Karena secara matematika, 3,5 juta bagi orang kaya itu angka yang sangat kecil. Yang jangan-jangan listriknya sebulan, airnya sebulan, lebih gede dari itu. Bahkan kami pernah bertamu ke salah satu rumah jamaah. Kemudian karena dekat saya basa-basi, saya tanya begini, Pak, kalau rumah segede ini, perumahan semewah ini, itu kalau biaya bulanan berapa? Kayak kebersihan, apalagi security, kemudian air dan listrik berapa sebulan? Kemudian dijawab 6 juta sebulan. Dalam hati saya, wah, ini biaya hidup saya 1 bulan. Biaya hidup kita 1 bulan. Itu sudah include dengan biaya anak sekolah, biaya istri di dapur, biaya kita belanja bulanan. Udah include tuh 6 juta. Maka orang yang berkurban dengan seekor kambing tetap dicintai oleh Allah. Bagus. Tapi jauh lebih dicintai orang fakir yang dia mau berkurban. Kenapa? Bisa jadi dia mengumpulkan 3 juta bagi orang kaya langsung tarik di ATM, setor ke panitia kurban. Selesai. Tapi kalau orang fakir mungkin dia nabungnya dari tahun lalu. Ya, mungkin harus nyeleng pelan-pelan, nabung pelan-pelan, ngantongin pelan-pelan dari gaji yang tidak seberapa itu untuk berkurban. Makanya saya sangat mengapresiasi banyak sekarang itu masjid, bahkan PT-PT, perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada majelis taklim yang membuat program tabungan kurban. Jadi sekarang nih, kan kemarin udah kurban, ini didata nih sekarang. Bagi jamaah yang hendak ikut dalam peserta tabungan kurban untuk tahun depan, silahkan list namanya. Per bulan sekian misalnya. Nanti ada petugas yang ngutip, yang narik. Boleh cash, boleh ditransfer ke rekening. Itu ada. Menunjukkan apa? Yang membedakan pahalanya itu bukan nominalnya. Yang membedakan pahalanya itu bukan jumlahnya. Yang membedakan adalah perjuangannya saat kita beramal. Maka jangan berkecil hati. Misalnya lewat kota infak di depan kita, yang satu dengan belagak masukkan 100.000. Nah, masuk. Yang kita 2.000 kadang-kadang ditutup gitu. Jadi makanya ketika ada orang masukin kotak infak dan ditutup gitu, itu menurut saya ada 2 kemungkinan. Pertama, takut dia sombong. Kalau 100.000 biar nggak sombong jadi ditutupin. Itu kemungkinan pertama. Tapi kayaknya banyak kemungkinan keduanya. Karena malu. Sudah 2.000 sobek pula. Atau mungkin dimasukkannya pelan-pelan supaya apa? Tidak ada bunyi. Kling, kling. Poin ternyata. Tapi jangan berkecil hati. Dalam konteks hadis ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang kaya yang berinfak 100.000 lebih besar pahalanya orang miskin yang berinfak 2.000. Kenapa? Bagi orang kaya 100.000 gampang. Setiap hari ada di koceknya, setiap hari ada di dompetnya. Bahkan mungkin biaya dia sekali makan lebih besar dari 100.000. Tapi bagi fakir miskin ini 2.000, ini udah nabung. Ini dari pagi udah bela-belain bawa bekal di rumah, nggak makan siang di warung. Ini bela-belain demi 2.000, parkirnya jauh-jauh biar nggak kena peluit tukang parkir, nanti nggak jadi infak 2.000-nya. Ini 2.000-nya nyari dulu. Di baju-baju paling bawah, di tumpukan-tumpukan buku, di pakaian-pakaian yang mau dicuci, dicari dulu di koceknya, ada nggak yang mau kita jadikan infak. Pahalanya lebih besar. Maka kata Allah yang pertama, Allah cinta kepada orang kaya yang dia peduli. Tapi Allah jauh lebih cinta kepada orang fakir dan dia peduli. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhibbu al-ghina al-mutawadhi. Allah itu cinta
kepada orang yang kaya, punya pangkat, punya jabatan yang dia, mohon maaf, Allah itu cinta kepada orang miskin yang tawadhu. Orang yang nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, susah, kecil di tengah masyarakat, tapi tawadhu. Itu Allah itu cinta. Berakhlakul karimah, nunduk lewat di depan orang, tidak membusungkan dada, bicaranya santun, bergaulnya luar biasa, akhlak sosialnya, itu Allah cinta. Dan itu selalu ada di lingkungan kita yang menurut kita sebenarnya biasa-biasa saja, tak ada pengaruh, juga tidak punya kepentingan apa-apa, tidak masuk dalam kepengurusan apa-apa, tapi pedulinya luar biasa. Ada goro apa, ada acara apa, ada kegiatan sosial apa, itu selalu paling depan. Itu Allah paling cinta tuh. Allah cinta kepada orang yang fakir, orang yang tidak punya kedudukan, orang yang tidak punya kepentingan, dan dia tawadhu. Tapi Allah jauh lebih cinta kepada orang yang kaya, kepada orang yang punya kedudukan, harkat dan jabatan, dan dia tawadhu. Kenapa? Karena tantangannya lebih berat orang kaya untuk tawadhu dibanding orang miskin untuk tawadhu. Kenapa? Orang miskin, orang yang susah, orang yang sulit untuk tawadhu itu gampang. Kenapa? Kesadaran dirinya membuat tawadhu. Biasanya tak mau duduk di depan, segan. Biasanya tak mau mempromosikan dirinya. Saya saja. Biasanya tidak mau karena segan. Lebih tawadhunya terjaga. Tapi Allah lebih mencintai orang kaya, berkuasa, tapi dia tawadhu. Kenapa? Kadang-kadang Allah menguji kita itu justru dengan kemudahan, dengan kelapangan, dengan kekayaan. Allah menguji kita tawadhu atau tidak. Tawadhu atau tidak. Tapi perlu digaris bawah. Tawadhu ini bagi si orang kaya, bukan sikap kita kepada orang kaya. Catat. Yang dimaksud tawadhu yang paling dicintai oleh Allah ini orang kayanya. Ini ada orang kaya, dia punya pangkat misalnya, dia punya pengaruh misalnya, tapi beliau tawadhu, beliaunya, bukan kita kepada beliaunya. Karena iya kadang-kadang kita ini agak beda sedikit. Saya sudah berkali-kali melihatlah realita di tengah masyarakat kita. Contoh-contoh. Ketika misalnya datang Pak Camat, keluarga itu kayak ketemu siapa begitu. Padahal baru camat. Nanti datang Pak Wali Kota, waduh, kayak ketemu siapa begitu. Nunduknya luar biasa, membungkuknya luar biasa. Ketemu orang yang kaya pun begitu. Padahal kata Nabi, man tawadhu'a li ghaniyin, barang siapa yang tawadhu, rendah hati kepada orang yang kaya karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, sudah hilang sepertiga agamanya. Misal nih, ada orang kaya di lingkungan kita dan kita menghormati dia karena kayanya, kita memuliakan dia karena kayanya, kita tawadhu kepada dia karena kayanya, itu kata Rasulullah sudah hilang sepertiga agama kita. Dan itu terjadi di lingkungan kita. Sangat nampak sekali. Tidak usahlah di acara-acara seharian, sampai di acara formal, acara nikahan, yang dikasih meja eksklusif di depan, VIP di depan, apa tetangga kita yang tidak mampu? Kan enggak. Tetangga kita yang tidak mampu di belakang aja, cuci piring, ke beres-beres, kemas-kemas. Yang di sini siapa? Yang punya pengaruh, yang punya pangkat, yang kaya, yang amplopnya banyak, yang udah nyumbang tenda, yang udah nyumbang apa, misalnya, ditaruhnya di situ. Man tawadhu'a li ghaniyin faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang memuliakan orang kaya karena kekayaannya, maka sudah hilang sepertiga agama kita. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah si orang kayanya. Allah cinta kepada orang yang tidak berkedudukan, orang yang susah, dan dia tawadhu. Tapi Allah jauh lebih cinta kepada orang yang berpengaruh, berkedudukan, punya kekayaan dan jabatan, tapi dia tetap
tawadhu, rendah hati. Terakhir, kata Nabi SAW, firman Allah dalam hadis qudsinya, Allah itu mencintai asy-syaikhu at-ta'i', orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua dan dia taat, dia ahli ibadah. Ada orang sepuh, orang tua dan dia ahli ibadah. Itu Allah cinta. Dan itu tanda-tanda husnul khotimah. Makanya di dalam agama Islam, angka 40 itu angka keramat. Kenapa disebut angka keramat? Nabi Muhammad menerima wahyu saat usia 40. Nabi Musa menerima Taurat ketika sudah, apa bahasa kitanya, bersemedi di Bukit Sur selama 40 malam. Lagi-lagi 40. Angka 40 itu di dalam agama Islam angka yang keramat. Maksudnya gimana Ustadz? Usia kita ini dipatok di 40. Nah, silakan dicek usia kita. Kalau sampai usia kita 40, 40, dan kita mampu istiqomah, insya Allah itu sampai husnul khotimah kita istiqomah. Salatnya mungkin istiqomah, puasanya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, duduk di majelis ilmunya istiqomah. Insya Allah itu sampai husnul khotimah. Patokannya di angka 40. Kalau sampai 40, maksiat masih, mabuk juga, judi juga, zina juga, riba juga, curi juga, segala macam. Itu su'ul khotimah sampai di penghujung hidupnya. Oh, berarti Ustadz memvonis orang? Tidak, tapi pesan ulama begitu. Karena 40 itu penentu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku itu cinta kepada hambaku yang sudah sepuh, yang sudah tua dan dia taat. Makanya kadang-kadang kita itu malu. Malu kalau dibilang capek-capek. Gimana tidak? Sore kita kajian di Genta 1. Selesai jam setengah 6 atau jam 6 kurang seperempat. Udah mau maghrib. Jalan ke Masjid Baitus Salam. Belum lagi macetnya. Belum lagi capeknya. Kadang kita itu pengen istirahat. Tapi melihat semangat jamaah yang usianya tidak lagi muda. Yang kadang-kadang kesibukannya lebih banyak daripada kita. Yang kadang-kadang badannya lebih capek dari badan kita. Tapi mau datang ke masjid. Sakit hati saya yang pernah suatu ketika saya telat datang ke sini, jamaah keburu pulang, pernah kan? Pernah saya sekali telat datang ke sini karena kejebak macet, karena saya pakai mobil waktu itu. Kejebak macet di Batu Haji, nyampe ke sini sudah menjelang Isya, jamaah udah bubar. Itu sakit hati saya. Bukan sakit kecewa kepada jamaah, enggak, kecewa kepada diri saya. Kenapa saya menyia-nyiakan jamaah yang begitu antusias dan semangat duduk di majelis ilmu? Kecewa hati saya kepada diri saya sendiri. Kenapa? Itu hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Usianya sepuh, tua, tapi taat kepada Allah. Tapi yang lebih Allah cintai adalah muda dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kalau sudah sepuh tadi, patokannya di 40. Kalau 40 istiqomah sampai wafat gampang. Istiqomahnya itu gampang. Insya Allah konsisten. Tapi kalau masih muda nih kadang-kadang terombang-ambing keinginannya, hasratnya, syahwatnya, semuanya masih terombang-ambing. Yang kadang-kadang masih mencari jati dirinya, yang kadang-kadang masih mudah terbawa lingkungan, pengaruh teman dan sahabatnya. Maka kalau dia tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an yang banyak disanjung itu adalah Allah lebih banyak menyanjung anak-anak muda di dalam Al-Quran dibanding orang tua. Ini jangan tersinggung yang sudah tidak muda. Sekali lagi tadi sudah disebut bapak ibu yang sudah sepuh dan taat kepada Allah dicintai oleh Allah. Dan insya Allah husnul khotimah. Tapi dalam konteks hadis ini yang muda yang dia taat kepada Allah itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena godaannya banyak. Fisiknya masih sehat.
Mungkin uangnya masih banyak. Mungkin waktu luangnya juga punya. Mungkin kemampuan untuk bermaksiat masih ada. Tapi dia tumbuh kembang dalam taat kepada Allah Subhanahu, maka itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Maka tadi kita singgung, yang paling banyak dipuji di dalam Al-Quran oleh Allah adalah muda yang dia taat kepada Allah Subhanahu. Apa misalnya? Al-Kahfi. Ya, baca tak kita surat Al-Kahfi setiap hari Jumat? Baca Pak, itu fadilahnya luar biasa. Salah satu isi surat Al-Kahfi itu kan pemuda yang tertidur di dalam gua selama 300 tahun. Kan? Kenapa itu diceritakan? Apakah karena hebat bisa tidur 300 tahun? Bukan itunya. Yang dipuji oleh Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sebab mereka semua itu adalah seorang pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Wazidnahum huda. Karena di tengah usianya yang labil itu, tapi dia iman kepada Allah, maka semakin hari semakin Allah tambah petunjuk dan hidayah itu kepadanya. Dan ini yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu. Makanya hari ini masjid itu dipenuhi dua. Orang yang tua sekali, orang yang kecil sekali. Orang yang tua sekali ya kita, sudah lewat 40 atau menjelang 40. Atau yang kecil sekali seperti tadi sholat maghrib. Allah bisingnya luar biasa. Tapi saya berpesan, jangan marah. Kasih tahu saja, jangan marah. Sekali lagi kepada jamaah, kalau anak-anak kita bising, mungkin saat sholat, saat kita kajian, atau saat kita berdoa seperti tadi, jangan marah. Jangan bentak, apalagi keluar kata-kata yang tak layak. Jangan, kasih tahu saja. Karena demi Allah, mending mereka ribut di masjid daripada mereka tidak datang ke masjid. Karena kenapa? Ya tinggal yang sepuh-sepuh saja yang di masjid. Yang usianya sudah sepuh atau yang masih budak-budak masih kecil-kecil sekali. Kemudian yang muda itu mana sekarang? Mana? Beliau. Ini yang saya lihat dari fisiknya aja ya. Nggak tahu mungkin Pak Imam masih muda, cuman nggak nampak fisiknya. Ya jarang. Yang muda udah jarang ke masjid. Bahkan nanti tanya ke ustadz-ustadzah, kan di masjid ini ada TBK kan Pak Imam. Nah itu rata-rata usia anak-anak itu rajin ngaji. Kalau udah remaja, udah masuk SMP, udah masuk SMA, jangan harap lagi mau mengaji. Padahal kalau dia taat, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tantangan kita hari ini. Dan kita sebagai orang tua juga merasakan itu. Mana yang paling mudah, ngajak anak kita yang kecil itu ke masjid atau anak kita yang remaja ke masjid? Lebih gampang ngajak anak kecil. Bahkan kadang-kadang lihat dia lebih semangat dari bapaknya. Belum maghrib, Pak, ayo kita ke masjid. Dia belum mandi lagi. Udah ngajak ke masjid. Pak, ayo kita ngaji. Bapaknya lagi buta huruf lagi. Tapi dia ngajak mengaji, semangatnya luar biasa. Tapi kalau sudah menginjak remaja, kadang-kadang mesti kita marah, kadang-kadang mesti kita singgung, kadang-kadang bahkan perlu kita pukul untuk sekedar dia bisa mengaji. Maka tak heran kalau Allah mengatakan Allah cinta kepada orang tua yang taat, tapi Allah jauh lebih cinta kepada anak muda yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita mengira, nih penghujung, jangan kita mengira bahwa orang yang hidup di zaman Rasulullah dulu adalah orang-orang yang sudah sepuh, yang udah tua, yang udah renta sekali. Enggak. Bahkan dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, itu rata-rata didominasi adalah pemuda. Yang usianya ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun saat Nabi sudah wafat. Bahkan Anas bin Malik sudah ikut bersama Nabi berdakwah sejak usianya 10 tahun. Semuanya pemuda rata-rata. Maka tidak heran ada ungkapan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bukan hanya pemimpin dalam konteks negara, tapi pemimpin dalam konteks agama. Maka yang amat disayangkan adalah ketika ada masjid, tapi komunitas remaja masjidnya tidak hidup. Kenapa? Akan besar kemungkinan masjid akan hilang regenerasinya. Karena kita ini sampai kapan? Bentar lagi batuk, bentar lagi bungkuk, sebentar lagi komplikasi, mati.
Siapa yang menggantikan kita? Mereka-mereka yang kita didik hari ini. Maka sekali lagi, hari ini kita sebagai orang yang tua taat kepada Allah, dicintai oleh Allah. Tapi jangan sampai kita lengah mempersiapkan anak-anak muda kita untuk dia juga taat kepada Allah, karena itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab jamaah? Sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh. Silakan. Di luar tema Ustaz, terkait daging kurban ini, 2-3 hari ini di media sosial itu berseliweran tentang penyimpanan daging kurban. Katanya ada yang bilang lewat hari tasyrik itu sudah haram, ada yang bilang oh itu nggak apa-apa. Nah itu gimana pandangannya Ustaz? Mungkin singkat itu aja. Betul, tapi dengan syarat. Maksudnya disimpan ini adalah daging kurban itu disimpan tanpa jelas siapa pemiliknya. Dalam kata lain, belum disalurkan. Misalnya saya panitia kurban. Kemudian di Masjid Baitus Salam ini banyak betul hewannya, hewan kurbannya. Sapinya banyak, kambingnya banyak, warga semua udah terima. Kemudian saya punya inisiatif sebagai panitia, sudahlah. Daripada nih nanti mubazir, atau ada yang menerima 2 kali, ada yang menerima 3 kali, lebih baik saya satu sapi, ekor sapi itu dagingnya kita simpan aja di freezer. Kita salurkan kapan? Ya kapan-kapan lah nanti kalau sudah kira-kira daging kurban itu udah habis, mereka udah bakar-bakar sate semuanya, mereka ada yang dibikin bakso semuanya, udah kira-kira seminggu 2 minggu lah, baru kita keluarkan dari freezer, kita bagi-bagi lagi. Itu haram, tidak boleh. Karena bahkan membatalkan ibadah kurbannya. Yang boleh itu begini, misal saya mendapatkan daging kurban, itu jelas udah punya saya, itu jelas punya hak saya. Kemudian saya mau makan di hari itu, waduh saya mau masak tak sempat. Besoknya lagi, waduh masih bingung juga, sibuk. Kemudian besoknya lagi sudah makan, ini nanti kalau dimasak mubazir, maka saya masak minggu depan aja lah. Sekalian nanti hari libur, kumpul keluarga, masak itu daging kurban. Boleh. Perbedaannya, ini daging sudah ada pemilik atau belum. Kalau sudah jelas ini milik siapa, dan dia simpan, mau dimakan kapan saja asal belum rusak, itu sah. Tapi kalau daging itu disimpan, belum jelas ini haknya siapa, nanti penyalurannya di kemudian hari di luar hari tasyrik, 11, 12, 13, maka haram. Tak sah ibadah kurbannya. Kalau kemarin kita sholat Id itu hari Kamis, berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu sore itu sudah harus, semuanya sudah harus disembelih dan semuanya sudah harus didistribusikan. Maka dahulu itu pernah jadi simpang siur, Pak. Ada yang berpendapat begini. Daripada di tempat kita ini kan banyak sudah orang-orang yang kaya, yang setiap hari udah makan daging, udah selalu. Jadi kita daging kurban ini kita olah aja, masukin di kaleng. Jadi daging kornet gitu ya, jadi kornet ya. Kemudian nanti disalurkan di kemudian hari ke daerah-daerah yang terkena gempa, kena musibah, kena tsunami atau apa, atau daerah-daerah pelosok, atau bahkan ke luar negeri yang terkena konflik dan segala macam. Itu haram. Tak boleh. Karena pendistribusiannya tertunda sampai habis hari tasyrik. Tapi kalau sudah jelas itu milik siapa, tapi dia belum mau memakannya saat itu, sah-sah saja, tak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Boleh, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tentang kematian boleh Pak Ustaz? Misalkan kita habis memandikan jenazah, perempuan sudah selesai, tapi untuk memakamkannya laki-laki yang untuk turun ke bawah, nggak mungkin perempuan kan? Itu kan kita kan yang buka Pak Ustaz ke bawah. Itu kan kita sambut nih,
itu kan perempuan, itu dosa nggak? Atau gimana Pak Ustadz? Kadang kita buka kan, kita pinggirkan. Nah kita kan harus, kalau seandainya nggak bisa ke dinding, kita kasih tanah. Tapi tidak boleh bersentuhan Kak Pak Ustadz. Kalau bersentuhan berarti kita nyentuh nih, misalkan nyentuh. Karena kan pada saat kita ngambil itu kan nyentuh Pak Ustadz. Tapi kan karena ada kain kan, tidak bersentuhan kulit. Itu dosa atau enggak? Atau gimana Pak Ustadz? Atau diterima atau enggak? Takut kita salah Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama begini, intinya kan apakah boleh laki-laki mengurus jenazahnya wanita? Di pemakaman ya, bukan di pemandian ya. Di pemakaman. Baik itu yang masukin ke dalam atau yang ngambil dari dalam. Apakah boleh? Justru memang seperti itu syariatnya. Justru memang seperti itu syariatnya. Bahkan kalau ditarik ke dalam persoalan lebih umum, wanita itu makruh menurut mazhab Syafi'i terutama, wanita itu makruh ikut ke pemakaman. Tapi makruhnya ini dengan syarat. Artinya tidak semuanya yang ikut ke makam itu makruh, enggak. Kenapa dimakruhkan? Karena dulu di zaman Rasulullah, perempuan itu kalau sedih tidak bisa mengontrol kesedihannya. Misal yang meninggal suaminya, dia ikut ke pemakaman sambil dia apa? Dia korek-korek itu makam suaminya. Seakan-akan tidak ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memukul-mukul wajahnya, ada yang merobek-robek bajunya sampai di pemakaman, sehingga kata Nabi tidak boleh, makruh seorang wanita ikut ke pemakaman. Kalau itu diurus laki-laki, memang itu tugasnya laki-laki. Lalu gimana Pak Ustadz kalau nanti tersentuh? Ya tidak menjadi masalah. Jangan pula karena khawatir nggak tersentuh kita lepas tangan, tersungkur pula jenazah itu. Naudzubillah. Jadi tidak apa-apa Pak, nggak masalah. Bahkan ketika nanti tidak sengaja, kalau tadi kan kesentuh kain kafannya ya, tak masalah. Ya. Kalau misalnya nggak sengaja, misal nggak sengaja saat buka ini, ikat yang paling atas, kemudian kita buka, kesentuh keningnya, misal, kesentuh keningnya, tak menjadi masalah. Yang penting itu bukan faktor kesengajaan. Sekali lagi, semuanya itu kita lakukan untuk ikraman lil mayyit, memuliakan mayit. Karena kata Nabi, sebagaimana orang yang hidup wajib dimuliakan, orang yang mati pun wajib dimuliakan. Makanya kita haram melangkah di kuburan, makanya kita tidak boleh masuk kuburan tanpa salam, makanya kita nggak boleh, itu duduk di kuburan, di atas kuburannya maksudnya, di kuburan kita duduk, nggak boleh, haram. Karena itu kita dianggap tidak memuliakan jenazah yang ada di dalam kuburan. Seperti kita masuk ke rumah orang nyelonong main nongkrong gitu aja. Seperti itu. Boleh nggak menjadi masalah, boleh. Dan itu pahalanya besar ya, pahalanya, iya betul. Bukan soal perempuannya, tapi mengurus jenazahnya. Itu pahalanya besar. Karena banyak di antara kita nih, Masya Allah ya. Kalau dipanggil ke masjid, Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah menerima kupon, dipersilakan untuk mengambil dagingnya di masjid. Wah itu ramai. Tapi begitu pengumuman di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami himbau kepada jamaah yang tidak ada kesibukan untuk sholat jenazah di masjid. Sikit kali yang sholat. Itu yang sholat, apalagi yang mengantarkan ke makam. Padahal bagi kita yang mengantarkan ke makam, setiap langkah kita itu didoakan oleh malaikat agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Itu kalau ke makam itu nyampe di rumah itu wajib mandi, pakaian kita itu harus diganti atau bagaimana? Karena ada sebagian nanti makhluk halusnya masuk ke rumah kita gitu. Nah mungkin fenomena kayak seperti itu Ustaz. Apakah kita harus sampai rumah itu mandi sunnah, pakaian kita ganti semua atau bagaimana? Ya, saya mau jawab secara garis umum. Banyak di antara kita atau terutama orang tua kita dulu memberikan pesannya benar, tapi kadang alasannya dibuat-buat. Contoh, ingat loh ya, jangan keluar maghrib. Itu benar, itu perintahnya, pesannya benar, tapi alasannya dibuat-buat. Nanti diumpetin kolong wewe, nanti diumpetin apa? Itu alasannya yang mengada-ngada.
Tapi kalau jangan keluar maghrib itu betul. Nah sama seperti tadi. Sepulang dari kita mengantarkan jenazah ke pemakaman, disunnahkan kita untuk bersih-bersih. Kalau tidak mandi minimal wudhu. Wajah, tangan, kepala semuanya sampai ke kaki minimal wudhu. Kalau tak bisa mandi. Disunnahkan lebih afdalnya mandi. Itu betul. Tapi kadang-kadang alasannya dibuat-buat. Nanti makhluk halusnya ikut. Iya, orang-orang yang ada di kuburan itu ikut. Nanti kesetanan? Ya nggak mungkin, masa setan kesetanan. Ya Allah, enggak, alasannya itu tak betul. Apakah mau ngikut atau tidak, wallahu a'lam, dan itu juga sudah bukan alam kita. Tetapi yang jelas disunahkan dalam syariat memang kita mandi atau minimal berwudu. Intinya bersih-bersih setelah kita mengantarkan jenazah ke pemakaman. Sebenarnya nggak cuma yang mengantarkan, yang mengurus fardu kifayahnya. Mulai dari memandikan, mengkafankan, sampai nanti sholat, sampai nanti ke pemakaman, itu semuanya disunahkan kita untuk bersih-bersih ketika sampai ke rumah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup ya? Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.